Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nomor 7. Berarti tadi malam sampai nomor 6 ya. Sekarang masuk pembahasan nomor 7. Dan nomor 7 ini berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini yang menjadi sebab ditulisnya risalah ini, yaitu pertanyaan kepada Imam Muzani tentang apa pendapat beliau sesungguhnya berkaitan dengan Al-Quran ini. Qala al-muallif al-imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu, dan Al-Quran kalamullahi, adalah perkataan Allah azza wa jalla. Wa min ladunhu, dan dari sisinya. Wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Fayabidu, maka tidak akan binasa. Dan bukan makhluk, maka tidak akan binasa. Ya, ini klarifikasi atau jawaban Imam Muzani tentang pertanyaan ulama dari Maghrib berkenaan dengan sikap beliau atau pandangan beliau tentang Al-Quran. Maka beliau sampaikan di sini pandangan beliau tentang Al-Quran adalah apa yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Apa akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quran? Akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quran bahwa Al-Qur'anu kalamullahi. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu adalah apa? Sifat bagi Allah. Karena Allah memiliki sifat kalam. Karena Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat bagi Allah, maka Al-Quran laisa bimakhluqin, itu bukan makhluk. Al-Quran laisa bimakhluqin, itu bukan makhluk. Karena Al-Quran bukan makhluk, fala yabidu, maka Al-Quran tidak akan binasa. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan dalil tentang ini sangat banyak. Di antaranya wa in ahadun minal musyrikina wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Seandainya salah seorang di antara orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'an disebut dengan kalamullah. Ya. Kemudian dalil yang lain, ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sempurna perkataan Rabbmu. Kalimat bermakna kalam. Dan sempurna perkataan Tuhanmu. Sempurna perkataan Allah. Di antaranya Al-Quran ini. Dan memang maksud ayat ini adalah Al-Quran. Sidqon, kebenarannya. Ayafil akhbar. Jadi berita yang ada dalam Al-Quran itu sempurna kebenarannya, kejujurannya. Tidak ada satupun berita dalam Al-Quran yang dusta. Wa adlan, dan sempurna Al-Quran ini dalam keadilannya. Ayafil ahkam, dalam hukum. Karena Al-Quran isinya dua, khobar dan hukum. Khobarnya sidkun, jujur, dan hukumnya adlun, adil. Nah, di sini dalam ayat ini Al-Qur'an disifati dengan apa? Atau dijelaskan dengan kalimatu rabbika. Perkataan Allah. Jadi Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat bagi Allah, maka kalamullah bukan makhluk. Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat bagi Allah, dan sifat Allah bukan makhluk, maka Al-Quran ini bukan makhluk, sehingga Al-Quran tidak akan binasa. Ini jelas atau tidak tentang Al-Quran ini? Ya. Pelajaran dari nomor 6 ini. Nomor 7 ya. Pelajaran dari nomor 7 ini. Yang pertama, akidah Imam Al-Muzani tentang Al-Quran adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat bagi Allah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Titik. Maka Al-Quran bukan makhluk. Maka Al-Quran bukan makhluk.
sehingga tidak akan binasa. Titik. Ini jelas ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Al-Quran adalah datang dari Allah. Adapun Jibril hanyalah muballigh, dalam kurung penyampai, kurung tutup. Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sekedar muballigh, dalam kurung penyampai, kurung tutup. Al-Quran kepada manusia. Titik. Jadi begini ya silsilahnya. Al-Quran itu kalamullah, perkataan siapa? Allah. Oleh karena itu Imam Muzadi mengatakan wa min ladunhu, Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Kenapa Al-Quran datang dari sisi Allah? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Nah, Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran dan menyampaikannya kepada siapa? Malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada kita sebagai umatnya. Maka kedudukan malaikat Jibril hanyalah sebagai muballigh, penyampai saja. Nah, seandainya Al-Quran ini adalah perkataan Allah dan malaikat Jibril hanya sekadar penyampai, maka Al-Quran ini dinisbatkannya kepada siapa? Kepada Allah yang mengatakannya atau kepada malaikat Jibril yang menyampaikannya? Kepada Allah. Yang namanya perkataan itu disandarkan kepada yang mengatakannya, bukan kepada yang menyampaikannya. Maka Al-Quran itu bukan perkataan Jibril, bukan juga perkataan Rasulullah SAW. Itulah perkataan Allah. Karena dua makhluk ini, yaitu malaikat Jibril dan Rasulullah SAW, itu hanya sekedar menyampaikan saja. Umpamanya begini, presiden menulis surat, kemudian surat itu dikirim kepada gubernur. Gubernur melanjutkannya kepada wali kota, wali kota melanjutkannya kepada lurah. Lurah kemudian menginstruksikan kepada RT untuk membacakannya kepada masyarakat masing-masing. Jadi sudah berapa untaian ini? Gubernur, wali kota, lurah, RT. 4 ya. Nah, kita sebagai rakyat mendengar. Kata Pak RT, saya bacakan surat dari presiden yang saya terima dari
lurah dari wali kota dari gubernur dari presiden. Nah, ketika kita mendengar dibacakan surat tersebut, lalu kita ditanya, itu siapa sih yang ngomong? Yang ngomong hukum yang disebutkan dalam surat tersebut siapa? Kita akan mengatakan itu omongan Pak RT atau omongan presiden? Presiden, karena Pak RT hanya sekedar mubalik, penyampai saja. Jadi Pak RT kalau ditanya kenapa begitu, Pak RT akan dengan mudah mengatakan, jangan tanya saya, yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong siapa? Presiden. Nah, ini mengumpamakan penyandaran sebuah perkataan, bukan mengumpamakan Quran dengan surat presiden, bukan. Hanya mengumpamakan penyandaran perkataan, bahwa perkataan itu disandarkan kepada yang mengatakannya, bukan kepada yang menyampaikannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ditanya tentang Al-Quran, jawablah dengan apa yang disebutkan tadi. Jangan mengatakan begini, Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi kalau dibaca, maka bacaannya adalah suara saya adalah makhluk. Gak usah ngomong seperti begitu. Sebab itu memberikan celah untuk masuknya pemahaman yang salah tentang Al-Quran. Makanya para ulama tegas. Sudah, kalau ditanya apa itu Al-Quran, mereka menjawab Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ketika ditulis, apa itu Al-Quran yang kita tulis? Jawabannya kalamullah, bukan makhluk. Ketika Al-Quran kita baca, apa yang kita baca? Kalamullah, bukan makhluk. Ketika Al-Quran kita dengar, apa yang kita dengar? Kalamullah, bukan makhluk. Sudah, gitu saja. Gak usah mengatakan perkataan lain. Dirinci terus, ini akan memberikan celah. Memberikan celah untuk masuknya pemahaman yang sesat di dalam masalah Al-Quran ini. Oleh karena itu, ya para ulama ya membid'ahkan perkataan apa? Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tetapi ketika dibaca, maka dia bacaannya adalah makhluk, suaranya adalah makhluk. Itu oleh para ulama dibid'ahkan. Kenapa? Karena perkataan seperti ini tidak pernah muncul. Dan perkataan seperti ini akan memberikan celah, pada akhirnya orang nanti akan melebar-lebarkan masalah ini. Ya bisa jadi akan mengatakan Quran adalah makhluk. Tujuannya adalah apa? Suara dia, tulisan dia. Ya, sudah dalam Al-Quran dan dalam hadis sudah disampaikan secara total, secara mutlak, pokoknya Al-Quran adalah kalamullah. Adapun perkataan bukan makhluk, memang ini bukan perkataan Al-Quran, bukan perkataan hadis. Karena ketika Quran ini turun, ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada seorang pun yang mengatakan Quran makhluk dari kaum muslimin ini. Baru ketika muncul kelompok Mu'tazilah menyebutkan Quran adalah makhluk, maka para ulama menambahkan Quran kalamullah, bukan makhluk. Perkataan para ulama bukan makhluk adalah untuk menjelaskan, karena Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah bukan makhluk. Kalau begitu Quran bukan makhluk. Jadi perkataan bukan makhluk, bisa kita katakan ada dua sebab. Pertama, untuk menjelaskan tentang Al-Quran kalamullah. Yang kedua, untuk membantah perkataan yang sesat dari kelompok mana? Mu'tazilah, yang mengatakan Quran adalah makhluk. Ya. Jadi sekarang jelas apa pendapat Imam Muzani? Jelas.
pendapat Imam Muzani tentunya ini diajarkan oleh siapa? Gurunya, yaitu siapa? Imam Syafi'i. Dan ini pendapat murid-muridnya Imam Syafi'i. Seperti yang saya katakan, ya, bahwa di antara Imam Syafi'i, dan ini juga adalah temannya Imam Muzani ketika belajar kepada Imam Syafi'i, ada seorang ulama yang meninggal gara-gara mengatakan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau disiksa dan dipenjara sampai mati di penjara gara-gara masalah ini. Namanya Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti. Imam siapa? Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti, ya, ini murid istimewa Imam Syafi'i, teman Imam Al-Muzani, ya, teman seperguruan kepada Imam Syafi'i. Beliau hidup di masa fitnah ketika penguasa memaksakan kepada kaum muslimin supaya mengatakan Quran adalah apa? Makhluk. Maka Imam Al-Buwaiti ditangkap oleh penguasa di Mesir dengan diikat tangan dan kakinya serta badannya ditempeli besi, ya. Jadi ikatannya itu kepada besi sehingga dia nggak bisa kemana-mana sampai datang ke penjara, dan beliau meninggal dalam ikatan tubuhnya kepada besi tersebut karena beliau tidak mau mengatakan Quran makhluk. Dengan jelas beliau mengatakan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, beliau mengatakan innama khalaqallahul khalqa bikun fa idza kanat kun makhluqatan fa ka'anna makhluqan khalaqa makhluqan. Perhatikan ini. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk itu dengan perkataan kun. Kun itu perkataan siapa? Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk dengan perkataan kun. Maka beliau mengatakan seandainya perkataan kun itu adalah makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Jadi kalau kun itu makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Lalu Allah apa? Seandainya yang menciptakan makhluk adalah makhluk, berarti Allah bukan khalik, bukan pencipta. Jadi ya, jelas ini adalah akidah Imam Syafi'i dan murid-muridnya tentang Al-Quran adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuduhan selama ini kepada Imam Muzani bahwa beliau itu tawakuf, tidak mengatakan apa-apa tentang Al-Quran, tidak mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk, tidak juga mengatakan Quran adalah makhluk, itu salah. Demikian juga dengan tuduhan bahwa Imam Muzani mengatakan Quran adalah apa? Makhluk. Itu juga apa? Salah. Dengan jelas beliau sampaikan dalam surat ini. Bahkan ada sebuah kisah, ya. Ini ditulis dalam kitab Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, ini diceritakan oleh Ibrahim bin Abu Dawud Al-Misri. Ketika beliau sedang bersama dengan Nu'aim bin Hammad, maka Nu'aim bertanya kepada Muzani, "Ma taqulu fil Qur'an?" Apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Faqala, maka Imam Muzani berkata, innahu kalamullah, Quran itu kalamullah. Berkata lagi Nu'aim bin Hammad, ghairu makhluk, Quran itu bukan makhluk. Faqala, berkata Al-Muzani, ghairu makhluk, iya, Quran itu bukan makhluk. Kemudian Imam Nu'aim bertanya lagi, innallaha yura yaumal qiyamah, apakah Allah bisa dilihat pada hari kiamat? Faqala, Imam Muzani menjawab, na'am, iya, bisa dilihat. Faqala, ya, falamma iftaraqan nas qama ilaihil Muzani. Berkata Ibrahim bin Abi Dawud Al-Misri, ketika manusia sudah bubar, maka Al-Muzani mendatangi kepada Nu'aim bin Hammad. Faqala, lalu Imam Muzani berkata, ya Aba Abdillah,
wahai Abu Abdillah, syahartani ala ru'usin nas, engkau telah memperlihatkan jati diriku di hadapan manusia. Karena dulu pada masa tersebut orang-orang itu takut untuk mengatakan perkataan ini. Karena di bawah tekanan siapa? Penguasa. Penguasa mengharuskan mengatakan Quran adalah makhluk. Maka orang itu tidak berani terang-terangan seperti begitu mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Tapi Imam Muzani mengatakannya terang-terangan. Sehingga beliau mengatakan kepada Imam Nu'aim bin Hammad, engkau telah memperlihatkan jati diriku. Artinya semua orang jadi tahu bahwa akidah Imam Muzani itu berbeda dengan akidah siapa? Penguasa tentang Al-Quran ini. Maka apa jawaban Imam Nu'aim bin Hammad? Innan nasa qad aktharu fika fa aradtu an ubri'aka. Ketahuilah sungguhnya manusia telah banyak mengatakan tentang dirimu perkataan yang salah. Mereka mengatakan bahwa kamu Muzani mengatakan Quran adalah makhluk. Bahwa kamu mengatakan apa? Atau kamu tidak menentukan sikap tentang apa itu Al-Quran. Fa'aradtu an ubri'aka, maka aku ingin membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan orang tersebut. Jadi jelas akidah siapa? Imam Al-Muzani. Sekali lagi saya tanya, ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca kalamullah bukan makhluk atau makhluk? Kalamullah bukan makhluk. Ketika Al-Quran kita tulis, maka yang kita tulis kalamullah bukan makhluk atau makhluk? Kalamullah bukan makhluk. Ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, maka suara bacaan Al-Quran yang kita dengar itu kalamullah bukan makhluk atau makhluk? Kalamullah bukan makhluk. Sudah, itu saja jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Nomor 8. Qala al-muallif al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wa kalimatullahi, dan perkataan Allah, wa qudratullahi, dan kekuasaan Allah, wa na'tuhu wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah. Naat dengan sifat artinya sama. Naat dengan sifat artinya apa? Sama, itu sifat. Wa na'tuhu wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah kamilatun, adalah sempurna. Ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Daimatun, abadi. Azaliyatun, azali. Walaysat bimuhdatsatin, walaysat bimuhdatsatin, dan bukan makhluk. Walaysat bimuhdatsatin, dan bukan makhluk. Fatabidu, ya bisa diartikan sehingga akan binasa. Fatabidu, sehingga akan binasa, atau diartikan fatabidu, maka tidak akan binasa. Walaysat bimuhdatsatin, dan bukan makhluk. Fatabidu, maka tidak akan binasa, maka tidak akan binasa. Wala kana rabbuna, wala kana rabbuna, dan tidaklah dulu Rabb kita, dan tidaklah dulu Rabb kita
nakison kurang, fayazidu lalu bertambah. Jallat sifatuhu, jallat sifatuhu, maha suci sifat-sifatnya. An syubahi sifatil makhluqina, dari penyamaan dengan sifat-sifat makhluknya. Maha suci sifat-sifat Allah dari penyamaan dengan sifat-sifat makhluknya. Wa qasurat anhu, wa qasurat anhu, dan terbatas, artinya tidak mampu. Wa qasurat anhu, dan tidak mampu, dan tidak mampu dari, dan tidak mampu darinya fitonul wasifina, akal orang-orang yang mensifatinya, akal orang-orang yang mensifatinya. Qaribun, maha dekat, bil ijabati, untuk mengabulkan, maha dekat untuk mengabulkan. Indas su'ali, ketika dimohon, ketika dimohon, itu doa. Indas su'ali, ketika dimohon. Ba'idun, ba'idun, apa ba'id? Jauh, maksudnya mustahil. Maksudnya apa? Mustahil. Ba'idun, sangat jauh, maksudnya mustahil. Bitta'azzuzi, dengan kegagahannya atau kemuliaannya. Bitta'azzuzi, dengan kegagahannya. La yunalu, tidak bisa dibahayakan oleh makhluknya, tidak bisa dibahayakan oleh makhluknya. Alin, maha tinggi, ala arsyihi, di atas arasnya. Bainun, terpisah, terpisah, min khalqihi, dari makhluknya. Maujudun, maha ada, maujudun, maha ada. Walaysa bimahdumin, dan bukan tidak ada. Wala bimafkudin, ada banyak nggak di situ? Ya nggak apa-apa, dalam teks lain nggak ada banyak. Wala mafkudin, dan tidak hilang. Titik. Nomor berapa ini? 9 ya? Nomor 8.
Nomor 8 ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kita sudah menjelaskan panjang lebar pada pembahasan nomor berapa? Nomor 1 ya. Maka kita tidak akan mengulang tentang apa yang sudah kita bahas pada nomor 1, tetapi di sini kita akan menambahkan penjelasan. Dilihat, wa kalimatullah, dan perkataan Allah, wa qudratullah, dan kekuasaan Allah. Perkataan Allah itu makhluk atau sifat Allah? Sifat Allah. Kekuasaan Allah makhluk atau sifat Allah? Sifat Allah. Wa na'tuhu wa sifatuhu, dan sifat-sifat lainnya bagi Allah Ta'ala. Karena sifat Allah itu sangat banyak. Jadi perkataan, kemudian kekuasaan, dan sifat-sifat lainnya milik Allah Ta'ala, kamilatun, adalah sempurna. Kamilatun adalah sempurna ya. Artinya bahwa sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada celaknya, tidak ada aibnya, sempurna dari segala sisinya. Ghairu makhluqatin, dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Perhatikan di sini ya. Zat Allah makhluk atau bukan makhluk? Zat Allah makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Lalu sifat Allah bukan makhluk. Dan semua sepakat itu, sifat Allah itu bukan makhluk. Maka di sini zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk. Ketika berbicara tentang zat, manusia tidak berbeda pendapat. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat. Ketika berbicara tentang sifat Allah, terjadilah perbedaan pendapat yang sangat banyak. Maka lihat asalnya. Zat Allah makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Sifat Allah makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Berbicara zat Allah adalah berbicara tentang Allah. Berbicara sifat Allah adalah berbicara tentang Allah. Oleh karena itu antara sifat dengan zat tidak dibedakan hukumnya. Makanya Ahlussunnah memiliki kaidah. Ini sangat bagus perhatian Imam Muzani di sini. Ahlussunnah memiliki kaidah al-qaulu fis sifati kal qauli fil dzat. Tulis ya, pelajaran dari nomor berapa? 8. Tapi tulis dulu judulnya, nomor 8. Penjelasan tentang sifat Allah. Penjelasan tentang sifat Allah. Pelajaran yang pertama ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat Allah adalah seperti akidah mereka tentang zat Allah. Sehingga ada kaidah dalam masalah sifat. Yang bisa nulis Arab, tulis Arabnya. Tulis kaidahnya. Al-qawlu, yang gak bisa kosongkan dulu, nanti lihat kepada yang sudah nulis. Al-qawlu fis sifati. Ini Al-Quran sih sini. Al-qawlu fis sifati kal qawli fil dzati. Al-qawlu fis sifati kal qawli fil dzati.
Artinya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah adalah seperti pembicaraan tentang zat Allah. Adalah seperti pembicaraan tentang zat Allah. Titik. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sifat Allah, ya sama kan seperti kita berbicara tentang apa? Zat Allah. Pertama contohnya, zat Allah makhluk? Bukan. Sifat Allah bukan makhluk. Yang kedua, zat Allah disamakan dengan makhluknya atau berbeda? Berbeda. Lalu sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Ketika zatnya dibedakan dengan makhluknya, maka sifatnya juga dibedakan dengan makhluknya. Maka perkataan kita, Allah punya sifat tangan, contoh ini, maka terapkan kaidah tadi. Allah punya zat, makhluk punya zat, punya. Ketika kita mengatakan Allah punya zat, makhluk punya zat, apakah kita menyamakan zat Allah dengan zat makhluknya? Tidak. Paham ya? Jadi ketika berbicara tentang zat Allah, kita katakan Allah memiliki zat, makhluknya memiliki zat. Lalu kesimpulannya, walaupun sama-sama memiliki zat, tapi zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Maka terapkan pembicaraan seperti ini untuk sifat Allah juga. Allah mengabarkan kepada kita, Allah punya 2 tangan. Manusia punya berapa tangan? 2 tangan. Sama-sama punya tangan. Tetapi sama-sama punya tangan bukan berarti tangannya sama. Paham ya? Maka tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Kira-kira dibenarkan oleh akal seperti itu? Dibenarkan kan? Sehingga ada istilah sama-sama kerja itu bukan kerja sama ya. Iya benar Pak Zul. Sama-sama kerja itu bukan kerja sama. Santri kerja di asramanya, saya kerja di rumah saya, Ustaz Didi kerja di rumahnya, ya, Pak Soni kerja di rumahnya. Sama-sama kerja enggak? Sama-sama kerja, tapi bukan kerja sama. Karena mungkin pekerjaannya apa? Beda-beda, masing-masing pekerjaannya. Jadi sama-sama punya tangan, Allah disifati dengan tangan, kita juga punya tangan. Tapi terapkanlah pembicaraan seperti dalam pembicaraan tentang zat. Itu apa? Bahwa tangan Allah berbeda dari tangan makhluknya. Allah melihat, makhluk melihat, sama-sama melihat, tapi bukan berarti penglihatannya sama. Penglihatan Allah berbeda dengan atau berbeda dari penglihatan makhluknya. Ini kaidah ini apa? Dipegang, terapkan ketika berbicara tentang sifat, maka terapkan kaidah ini. Sudah, kita katakan kepada lawan pembicaraan kita, Allah punya zat? Ya. Kamu punya zat? Ya. Sama-sama punya zat. Tapi zat Allah sama enggak dengan zat kamu? Dia akan mengatakan apa? Sama atau beda? Beda. Maka terapkanlah tentang masalah sifat seperti itu. Kita lanjutkan. Daimatun azaliyatun. Sifat-sifat Allah itu daimat, abadi. Tidak ada kesudahannya. Daimat artinya apa? Abadi, tidak ada kesudahannya. Azaliyatun, azali artinya apa? Tidak ada ujung awalnya. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Huwal awwalu wal akhiru.
Allah itu al-awwalu. Apa al-awwalu? Alladzi laisa qablahu syai'un, yang sebelumnya tidak ada yang mendahuluinya. Artinya al-awwalu itu azali. Tapi lebih sempurna mana? Azali atau al-awwalu? Al-awwalu. Karena itu adalah perkataan Allah. Tetapi ketika para ulama mengatakan azali, maksudnya adalah al-awwalu. Bahwa Allah Ta'ala tidak ada permulaannya. Baik zatnya maupun sifatnya tidak ada permulaannya. Tidak didahului dengan tidak ada dulu. Paham ya? Daimatun maksudnya abadi. Dalam bahasa Al-Quran adalah al-akhiru, yang tidak ada. Laisa ba'dahu syai'un, yang tidak ada sesudahnya sesuatu. Maksudnya tidak ada kesudahannya. Walaisat bimuhdatsatin fatabidu, dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk sehingga akan binasa, atau maka tidak akan binasa. Ya semuanya. Al-Quran juga tidak akan binasa. Tetapi tidak binasanya Al-Quran ini tidak meniadakan tentang akidah kita bahwa di akhir zaman nanti sebelum kiamat terjadi ke dunia ini, Allah Ta'ala akan mencabut Al-Quran. Tetapi dicabutnya Al-Quran bukan berarti Al-Quran binasa. Kenapa? Karena dikatakan Al-Quran itu minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan kepada Allah Al-Quran kembali. Karena memang sifat Allah. Jadi nanti sebelum kiamat terjadi, Al-Quran ini akan dicabut. Dicabut dari mana? Dicabut dari dada manusia. Tidak ada lagi yang hafal Al-Quran. Dicabut. Dicabut dari mana? Dicabut dari mushaf. Jadi mushaf nanti kosong, nggak ada tulisan Qurannya. Dicabut dari mana? Dicabut dari tulisan-tulisan tangan kita. Di kitab-kitab, di catatan-catatan kita, Al-Quran, ayat Quran nanti akan dicabut. Paham ini? Jadi ketika kiamat terjadi, Al-Quran sudah kembali kepada pemiliknya. Al-Quran sudah kembali kepada yang memiliki sifat kalamullah, yaitu Allah Ta'ala. Wala kana rabbuna naqisan fayazidu, dan tidaklah dahulu Allah itu kekurangan sifat, lalu sifatnya sekarang apa? Bertambah. Zat Allah itu dari dulu tidak pernah berkurang, sudah sempurna. Demikian juga apa? Sifatnya. Jallat sifatu an syubahi sifatil makhluqina. Maha suci sifat-sifat Allah dari disamakan dengan sifat makhluknya. Tulis pelajaran yang kedua, bahwa sifat-sifat Allah adalah sempurna. Tidak ada kekurangan dan kelemahan sedikit pun. Tidak mengalami kekurangan, tidak pernah mengalami kekurangan, lalu bertambah menjadi sempurna. Titik. Yang ketiga, bahwa sifat-sifat Allah bukan makhluk. Bahwa sifat-sifat Allah bukan makhluk. Nah, ini perhatikan ini ya. Orang-orang yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, itu main logika.
Mereka mengatakan begini, Al-Quran itu disifati turun kan? Ya, turun ya. Al-Quran itu turun, sehingga ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, hujan turun gak dari langit? Turun. Al-Quran juga turun dari langit. Hujan turun dari langit adalah makhluk. Quran juga demikian. Kena gak logikanya? Quran itu, hujan itu rizki, nikmat, turun dari langit. Al-Quran juga adalah nikmat, turun dari langit. Maka mereka mengatakan ya Quran seperti hujan, walaupun disifati dengan turun, tapi dia sama seperti turunnya hujan. Dia sama-sama makhluk. Paham ini? Sehingga mereka mengatakan Quran adalah apa? Makhluk. Perhatikan di sini. Berkenaan dengan rizki dan nikmat. Rizki. Kata-kata rizki, kalau secara bahasa Arabnya ada ar-rizku, ada ar-razku. Ar-rizku itu barang makhluknya, ar-razku itu perbuatan Allahnya. Perhatikan di sini ya, supaya ini tidak menjadi salah kaprah ya. Saya membuka sedikit ini ya, barangkali nanti ketemu dengan orang yang mengatakan Quran makhluk lalu melemparkan syubhatnya kepada kita. Ya, saya sedikit buka masalahnya. Kita katakan begini tentang rizki. Rizki dari satu sisi, rizki itu bukan makhluk. Rizki itu adalah perbuatan Allah. Dari sisi lain, rizki adalah makhluk. Bagaimana membedakannya? Membedakannya begini. Dari sisi perbuatan Allah memberikan rizki kepada makhluknya, maka ar-razqu itu adalah sifat bagi Allah, bukan makhluk. Itu perbuatan Allah menurunkan dan memberikan rizki kepada makhluknya. Namanya apa? Ar-razqu. Nah, Allah Ta'ala dengan sifatnya Ar-Razqu, Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, maka Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk, benda-benda yang itu menjadi rizki bagi makhluknya. Paham ya? Jadi dibedakan antara sifat Allah dalam masalah rizki dengan benda yang merupakan makhluk, yang itu adalah rizki bagi kita. Air hujan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, penciptaan Allah terhadap hujan itu adalah ar-razqu. Jadi Allah punya sifat memberi rizki. Nah, sifat Allah memberi rizki ini kemudian Allah menciptakan benda-benda yang menjadi rizki bagi kita. Nah, si bendanya itu adalah rizki, bukan sifat Allah. Adapun perbuatan Allah menciptakan benda tersebut untuk menjadi rizki bagi kita, itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi harus dibedakan. Kita juga, kita ini sifat Allah atau bukan? Bukan. Tapi kita ini adalah benda yang diciptakan oleh Allah. Penciptaan itu sifat bagi Allah. Kitanya bendanya, hasilnya. Benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat maha menciptakan. Paham gak ini? Pak Sony masuk ya? Bisa paham ini? Umpamanya ginilah, kita nisbatkan kepada kita. Saya
membuat kue. Paham ya? Saya membuat kue. Pada kue ini lewat sedikit waktunya, gak apa-apa ya. Sekarang kita berbicara kue. Saya membuat kue. Maka pada kasus ini ada dua sisi yang kita lihat. Pertama, sisi barang kuenya. Kalau ditanya, kue itu saya atau bukan saya? Saya nggak mau disebut kue. Hei kue, nggak mau. Masa kue disamakan dengan saya? Kue itu bukan saya. Tapi dari sisi perbuatan saya membuat kue, perbuatan itu perbuatan saya atau bukan saya? Perbuatan saya. Jadi kue bukan sifat saya. Tapi perbuatan membuat kue itu sifat saya. Hujan itu bukan Allah. Tetapi ciptaan Allah terhadap hujan itu sifat Allah. Paham ya? Udah ini? Paham? Ya, Aceh paham gak? Jadi jangan hujan itu Allah ya. Karena hujan adalah rizki. Allah memiliki sifat berikan rizki. Berarti hujan adalah rizki. Makanya dalam masalah ini ada dua kelompok yang menyimpang. Pertama, orang yang mengatakan wihdatul wujud. Ada yang mengatakan begitu kan? Yani al-hulul. Allah menyatu dengan makhluknya. Saya ini Allah, kan ada yang mengatakan itu ya. Kalau dalam legenda tanah Jawa itu perkataan siapa? Siti Jenar ya. Kamu bukan datang kepada Siti Jenar, tapi kamu datang kepada Allah. Karena dia tidak bisa membedakan antara kue dengan perbuatan membuat kue. Jadi saya ini kue kalau gitu. Kue adalah saya. Dan tidak ada seorang pun mengatakan kue itu adalah si pembuatnya, bukan. Kue ya kue, si pembuatnya adalah si pembuatnya. Dua hal yang berbeda. Ini, jadi ada yang menyatukan makhluknya dengan Khaliknya. Ada juga yang memisahkan antara sifat Allah dengan Allah, sehingga mengatakan sifat Allah adalah makhluk ya, seperti kelompok Mu'tazilah. Jadi silsilahnya seperti itu. Tetapi yang pertengahannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah ya, seperti tadi. Dibedakan antara makhluk ciptaan Allah dengan sifat Allah yang kemudian Allah Ta'ala menciptakan makhluk tersebut sesuai dengan sifatnya. Allah Ta'ala menciptakan benda berupa rizki sesuai dengan sifat Allah adalah apa? Ar-Razqu. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya sesuai dengan sifat Allah apa? Al-Khalqu. Rizki, benda berupa rizki itu bukan Allah, itu makhluk. Tetapi perbuatan Allah membuat rizki tersebut itu sifat Allah Ar-Razqu. Dan itu bukan makhluk. Kita ini adalah makhluk, bukan Allah. Tetapi perbuatan Allah menciptakan kita itulah sifat Allah Al-Khalqu. Maka itu bukan makhluk. Paham ya? Ya, sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti sore. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.